kita istimewa, di mana saudara dan saya secara khusus bisa bertemu dengan Tuhan. Ini adalah suatu syukur kita kalau saudara dan saya pagi hari ini ada bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama. Yaitu Yesaya ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini satu ayat. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyerahkan Aku akan memegang engkau dengan tangan kanku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan, jangan takut. Haleluya. 10 bulan kita berjalan melalui tahun 2024. Ada banyak hal mungkin yang seakan-akan membuat saudara takut, membuat kita takut. Ada takut masa depan, ada takut keluarga, ada takut untuk anak, ada takut ekonomi. Banyak saudara-saudara. Namun perlu kita tahu, di dalam semuanya itu Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan sertai kita, Tuhan pelihara kita. Hingga pagi hari ini saya yakin percaya itu semua dapat saudara lalui dan dapat kita lalui. Maka hari ini kita ada sebagaimana ada. Tuhan izinkan bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Dan firman ini hari ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya sebagai anak Tuhan. Jangan takut. Seorang yang bersekolah mungkin takut bagaimana nanti kalau dia seorang mahasiswa, mampukah saya, cukupkah dana, ada takut. Tapi perlu kita ketahui hari ini yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah takut bukan tentang yang biasa. Tapi takut, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang tidak wajar. Artinya bahwa anak Tuhan itu tidak boleh takut dengan tidak wajar. Kalau takut biasa-biasa saja, itu hal biasa, hal wajar. Misalnya saya penyakit jantung dan dokter sudah vonis harus makan obat terus, lalu saya berkata, oh saya harus makan obat terus, saya
tidak boleh hentinya. Itu memang wajar takut. Tapi yang dimaksud firman Tuhan, saudaraku, jangan kita takut itu tidak wajar. Artinya terlalu takut untuk hidup, terlalu takut untuk masa depan, terlalu takut untuk keluarga, terlalu takut untuk anak-anak. Kalau saya perhatikan, ada banyak orang tentang keluarga, takut kali kami keluarga ini. Yang itulah, yang inilah. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang tidak diinginkan Tuhan. Artinya kalau kita takut itu, berarti kita bisa membatasi, adalah kuasa Allah dapat membatasi, adalah pikiran Allah dapat membatasi, adalah pekerjaan Allah. Maka hari ini firman Tuhan ini ingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita takut, maka ketahuilah si iblis, si setan akan selalu memojokkan kita. Si iblis, si setan akan selalu mau membelenggu kita. Tapi Tuhan inginkan supaya saudara dan saya menjadi anak Tuhan, jangan takut. Hal apapun itu, baik itu hal anak kita, hal orang tua kita, hal suami kita, hal istri kita, tak perlu kita takut. Tapi kita mau serahkan itu kepada Tuhan, serahkan itu kepada Allah, dan kita yakin percaya betul-betul bahwa Allah itu mampu dan sanggup untuk melakukan jawaban yang pasti akan hal apapun yang perlu di tengah keluarga kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini firman ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan ini harus kita pegang sebagai anak Tuhan. Tiap hari kita berdoa datang kepada Tuhan, tapi kita masih tetap takut. Tapi firman Tuhan katakan, ingatkan hari ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, bukan roh pencunda, tapi roh kemenangan yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Ini harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan, khususnya umat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita tak perlu takut. Sebab ada pembela kita, pembela yang baik, pembela yang setia, pembela yang agung, pembela yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang rela berkorban bagi saudara dan bagi saya. Maka ini harus kita pegang, bahwa kepada kita semua Tuhan berikan bukan roh ketakutan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini ada tulisan roh kecil, adalah spirit, menggambarkan bahwa iblis, bahwa si setan tidak henti-hentinya akan menggoda saudara, akan menggoda saya, bahwa si iblis, si setan akan berusaha keras untuk membuat kita menjadi takut. Maka ketika kita takut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka itu akan terjadi. Ketakutan akan ketakutan
akan mulai ada. Mulailah depresi, mulailah stres, mulailah berjalan-jalan ke sana kemari, ke situ kemari, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada takut. Maka oleh karena itu saudara, pegang ini teguh firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada saudara, tetapi roh yang memberikan kepada saudara adalah roh kekuatan. Puji Tuhan. Jika saudara lemah, ketika kita lemah, percayalah Tuhan selalu berikan roh kekuatan untuk menguatkan saudara, menguatkan kita, untuk menghadapi segala masalah persoalan yang silih berganti ada di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebab kekristenan bukanlah terdiri daripada agamawi. Dan yang kedua, kekristenan bukanlah terdiri daripada gaya atau pola hidup kita. Kalau kita pola hidup kita, gaya hidup kita, style kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita akan mengalami ketakutan. Tapi ketika kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan kita adalah syarat untuk mengikuti Yesus Kristus. Syarat untuk mengikuti Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan Yesus, marilah itu yang kita kerjakan. Apa yang dilakukan Yesus, marilah kita lakukan, saudaraku. Apa yang kerjakan Yesus, kerjakanlah itu, saudaraku. Apa yang dibuat Yesus, itulah kita. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang disebut Tuhan, maka kita tetap setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan tadi, Dia akan selalu memberikan saudara adalah roh kekuatan yang menyala-nyala bagi setiap hidup kita, bagi keluarga kita. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan hari ini, maka jika kita takut, maka itu akan menguasai seantero hidup kita. Jika saudara takut, itu akan menguasai seantero saudara. Maka jika kita kuat, maka kita akan kuat, saudara-saudara. Sama halnya seperti ketika Musa menurut perintah-perintah, ada yang takut, dan oleh ketakutan itu dia membawa kabar yang juga menakutkan. Orang itu besar-besar, orang itu orang tinggi-tinggi, sedangkan kita kecil. Mungkin dipijak aja pun kita udah pengen. Dan pada umumnya saudara yang dikasih Tuhan, orang yang takut itu akan membawa berita-berita takut. Dia tidak akan pernah membawa berita sukacita, berita damai, berita ketenangan, tapi akan selalu membawa berita ketakutan. Maka ini akan berefek kepada banyak saudara-saudara. Tapi ketika kita menjadi yang kuat seperti Joshua dan Kaleb, akan membawa semangat, akan membawa kekuatan, akan membawa kesenangan, akan membawa kedamaian. Tapi kita lihat saudara, Joshua, Kaleb memberikan semangat. Dia katakan itu semua penuh madu, perlu kita rebut itu, perlu kita dapatkan itu. Sebab itu membawakan atau mendatangkan sukacita yang besar jika kita mati tinggal di sana. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita, di dalam hidup anak-anak Tuhan, di dalam hidup pengikut-pengikut Tuhan. Matikan itu ketakutan dari setiap kehidupan kita, supaya kita mampu menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Memang benar, setiap anak-anak Tuhan tidak akan lepas dari setiap pergumulan, dari setiap masalah, dari setiap persoalan. Tapi ketahuilah,
ketika saudara menghadapi persoalan, masalah, pergumulan itu, ingat, Yesus berkata, Tuhan berkata, Dia tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan roh kekuatan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Ketika kita kuat, apapun yang ada di depan kita, percayalah, mungkin Tuhan akan buat kita, bukan kita secara fisik, tapi Tuhan akan berikan hikmat bagi ibu-ibu, hikmat bagi bapak-bapak, hikmat bagi pemuda-pemudi untuk melawan penguasa-penguasa, untuk melawan si iblis, si setan. Kita lihat kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka bisa lihat kuasa Tuhan luar biasa, di mana tembok Jeriko roboh. Mereka tidak ada fisik, saudara-saudara. Cuma mereka dituntut adalah ketekunan selama 7 hari untuk mengelilingi tembok Jeriko itu, lalu dia roboh, saudara-saudara. Tuhan tidak inginkan bisa, tapi ketekunan dari bangsa Israel. Maka kita lihat firman Tuhan mencatat, menceritakan bahwa bangsa Israel melihat kemuliaan Allah dinyatakan pada waktu itu kepada mereka, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu, hari ini firman ini, mari kita tetap, saudaraku, jangan takut di dalam perjalanan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari takut ini? Bagaimana supaya kita terhindar dari rasa takut ini? Ini juga perlu kita perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saudaraku, mari kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Tetap di dalam penyertaan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita tidak kuat. Tapi ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan, percayalah, maka kita tidak akan takut, maka kita tidak akan khawatir, maka kita tidak akan bimbang. Ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan ini di dalam Matius 28 ayat 20, demikian dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan, maka perlu kita tetap di dalam penyertaan. Jangan lari dari penyertaan Tuhan. Jangan lari bersama-sama dengan Tuhan. Sekali kita lari, maka disitulah kita akan dapat ditelan oleh iblis, ditelan oleh setan. Tapi ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan tetap, maka kita akan merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, merasakan sukacita, saudara-saudaraku. Maka dimanapun kita tetap berada, biarlah kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Sebab dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang di dalam penyertaan Tuhan, maka kaki-kaki mereka, saudara yang dikasih Tuhan, di telapak kaki mereka adalah orang-orang yang menantang mereka, orang-orang musuh-musuh mereka. Maka ketika saudara dan saya tetap ada di dalam penyertaan Tuhan ini, saudara-saudaraku, maka musuh-musuh kita akan dibawa telapak kaki orang-orang yang benar. Sebab yang tetap di dalam penyertaan Tuhan adalah orang-orang benar. Orang-orang fasik tidak akan ada berada di dalam penyertaan Tuhan.
dia akan selalu merontak, dia akan selalu memberontak, dia akan selalu menimpa. Dan acap kali atau jarang kali dia ada mau mengikut jalan-jalan Tuhan. Tapi saudara-saudara, orang-orang benar itu akan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan katakan dalam ayat 20 tadi, dikatakan, saudara-saudara, aku menyertai kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu bukan bersifat semu. Penyertaan Tuhan itu bukan seperti sementara. Penyertaan Tuhan itu adalah bukan terbatas, tapi penyertaan Tuhan itu terus menerus sampai nanti Yesus datang kali kedua ke tengah-tengah dunia menjemput setiap orang yang setia dan taat kepada. Ini perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita ini, bahwa Tuhan adalah terus menerus. Dia tidak pernah bosan-bosannya untuk menyertai kita, asalkan kita mau datang kepada Dia, asalkan kita tetap bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau disertai Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Sebab banyak kalau disertai Tuhan, maka akan terhambat keinginan-keinginannya, maka akan terbatas keinginan-keinginan dunianya. Maka hari ini firman Tuhan katakan, mari tetaplah di dalam penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita terhindar daripada ketakutan yang luar biasa itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dikatakan, kenapa kita kalau di dalam penyertaan Tuhan? Karena Tuhan itu Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan penolong yang setia bagi setiap kehidupan kita. Maka tentu sekali akan ada kebahagiaan seperti yang dikatakan oleh Mazmur 23, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tolong Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 itu kira-kira apa dikatakan di sana? Kebahagiaan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ayo kita sama-sama, ada di layar. Ada di layar ya? Nah, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tetap di dalam penyertaan Tuhan, maka seperti yang dikatakan Raja Daud, bahwa Tuhan gembala kita. Kalau Dia gembala kita, tidak akan dibawa kita ke jurang. Tapi firman Tuhan katakan, Dia akan menuntun kita dan membawa kita ke rumput yang hijau. Kalau ada tadi takut masa depan, tapi Tuhan katakan ke rumput hijau menggambarkan berkat, kasih, cinta. Akan Tuhan berikan. Dan perkataan Tuhan itu iya dan amin. Tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang, sampai selamanya. Maka harus sungguh-sungguh kita aminkan, kita percayai bahwa firman Tuhan itu nyata akan terjadi bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudaraku,
ada kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ada sukacita dalam setiap hidup kita. Ketika kita serahkan sepenuhnya tetap hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita serahkan, ada anak kita serahkan. Kalau saya, saudaraku, belajar sekarang ini dalam beberapa tahun, kalau anak kami bandel, saya sering pusing. Tapi setelah perhatikan firman Tuhan, tak perlu pusing. Yang penting kita serahkan kepada Tuhan. Apapun keadaan anak kita, apapun keadaan keluarga kita, kita percayai bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, yang terindah bagi mereka, dan kita percayakan sepenuhnya. Kita mau belajar seperti seorang ibu yang lama menunggu anaknya, lalu ketika dapat anaknya dia serahkan kepada Nabi Samuel itu ya, Samuel. Dia serahkan itu anaknya. Dia berkata, ini dari Engkau Tuhan, kami serahkan kepadamu ini. Terserah Engkau, suka-sukamu Tuhan. Nah dari sini kita mau belajar, saudara yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita, saudara, jangan takut. Sebab banyak kali kita menjadi takut akan anak, takut akan ini, takut ini. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara bagi hidup dia. Mau bandarkah dia, mau jahat pun dia, kita serahkan kepada Tuhan dengan doa kita kepada Tuhan. Percayalah, yakinlah, suatu saat pada titik tertentu nanti Tuhan akan berikan, yaitu jawaban yang pasti bagi segala persoalan masalah yang kita hadapi. Haleluya. Ini kita menjadi orang Kristen di akhir zaman, supaya kita menjadi Kristen yang semakin murni, Kristen yang semakin berkenan, Kristen yang semakin dewasa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kalau umur anak kita sampai 25, dari mulai anak kecil dia sampai 25, tetap kita menderita, tetap kita makin susah memikirkan dia, sampai kita tidak cepat makan, hanya memikirkan anak ini. Sebab saudara yang dikasih Tuhan macam saya, anak kami 5, maka watak anak ini akan ada 5. Ada yang keras, ada yang itu, ada yang itu. Menurut tindakan atau emang kita sama, dulu seorang wajib berdarah kuning. Akan dibiarkan, dibawakanlah kepada Tuhan secara Tuhan. Kamu semua mulai bagaimana musakani dan satu obat kan narakur sepatu. Kita lalu pikirkan, itu sudah ada pos-posnya dibuat Tuhan bagi anak-anak kita. Jadi kalau agak lama anak kita menikah, baik itu gadis, baik itu sabar. Haleluya. Tunggu masanya Tuhan akan berikan yang terbaik. Tidak terlalu kita pusing. Yang penting jangan kita kendor datang kepada Tuhan. Jangan kita kendor berdoa kepada Tuhan. Jangan kita kendor beribadah kepada Tuhan. Jangan kita kendor mengagungkan nama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, bagaimana kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan supaya terhindar dari ketakutan ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, mari kita tetap terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Terlebih dahulu cari kerajaan Allah. Jangan kita cari dunia terlebih dahulu, tapi mau kita tetap cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Sebab ketika kita mencari kerajaan Allah, firman Tuhan katakan, itu semua akan ditambah-tambahkan bagi saudara dan bagi saya. Siapapun kita, saudara-saudara, baik itu remaja, pemuda, pemudi, keluarga, ketika kita terutamakan Tuhan, cari kerajaan Tuhan, percayalah Tuhan akan berikan tambahan itu bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi. Firman Tuhan katakan,
saudara-saudaraku, dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau semalam kita bersedih, hari ini jangan bersedih. Kalau semalam kita susah, hari ini jangan susah lagi. Itu tandanya menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Itu tandanya anak Tuhan yang tidak cengeng. Ayo boleh saya mengeluh kita hari itu hari. Ketika kita mengulang, ketika penerangan siap Tuhan, hikmat bagi kita supaya kita membuat suatu terobosan yang baru di tengah-tengah keluarga kita. Maka Tuhan katakan dalam firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Ketika kita cari kerajaan Allah itu, pasti Tuhan berikan dan pasti Tuhan tambahkan yang saudara rindukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan itu saudaraku, adalah hanya keinginan. Dan keinginan kita tidak akan bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhanlah yang bisa mengalahkan keinginan saudara, keinginan saya. Sebab bagaimana? Sebab bagi Tuhan tidak bisa main-main. Artinya kita saudara-saudaraku, tolonglah ini Tuhan, tolonglah ini Tuhan, tolong ini Tuhan. Tapi keinginan kita semua saudaraku, aku pucat doho, ingat beli. Kalau keinginanmu doho, hanya dia udah ke roh. Bisa jadi Tuhan berkata demikian. Artinya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita cari seperti pujian sekolah minggu dulu, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari setiap hari? Uang. Itu nyanyi sekolah. Itu tidak salah. Itu benar. Dan itu diinginkan Tuhan. Tapi Tuhan inginkan bahwa kita takut itu jangan berkelebihan. Itu yang tidak diinginkan. Itu yang tidak disukai Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih. Dan Tuhan inginkan kita tidak hanya meminta terus kepada Dia. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tuhan tidak ingin. Tapi Tuhan inginkan, berilah dulu dirimu. Cari dulu kerajaan Allah, berilah dirimu. Kita beri diri kita kepada Tuhan. Kita beri hidup kita kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saudara-saudaraku. Dan kalau itu kita lakukan, percayalah saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik, yang terindah, dan menambahkan segala yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita hitung seperti firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari kami. Kalau kita hitung-hitung pemberian Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kesehatan saja Tuhan berikan kepada kita. Oh, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kalau hari ini kita ada sebagaimana ada sehat di dalam bait Tuhan ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu hanya dari kesehatan saja. Belum dari dilihat daripada nanti materinya. Saudara yang dikasih Tuhan,
Saya selalu mengucap syukur. Tapi jangan saudara bosan-bosan cerita saya. Kalau saya cerita waktu saya di operasi jantung itu, saya tanda tangani 120 juta. Dalam hati saya berpikir, gimana nih kalau kami bayar sendiri? Dia akan mampu. Tapi Tuhan begitu baik. Oleh yang terakhir ini orang Roma yang datangani, sudah dibaca Bu, ini sekian puluh persen akan bisa mati. Tanda tangan. Mungkin ibu nanti 50 hari yang terakhir yang cek itu sehari hanya cek aja. Cek sekitar itu dikatakan memang seperti pasang ring itu juga dari sini dimasukkan sampai ke jantung juga. Biayanya tinggi sekarang. Tapi saya sadar itu adalah oleh karena belas kasihan Tuhan. Walaupun melalui kis, tapi itu kan kita harus sadar itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita ada BPJS sekarang ini, itu kebaikan Tuhan. Digugahnya hati Pak Jokowi dulu dengan menterinya untuk mengadakan ini, dengan ada istilah gotong royong. Kalau kita hitung macam kami paling 50 atau 45 itu mandiri kami bayar per orang. Tidak mencukupi itu hampir 100 juta, 50 juta. Bahkan datang, tadi seminggu lalu dari itu tak cukup. Tapi kita lihat itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau kita hitung saudara yang dikasih Tuhan, maka oleh karena itu hari ini saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan supaya kita terbebas dari kekhawatiran itu, cari dahulu kerajaan Allah. Puji Tuhan. Maka ketika kita cari itu, kerajaan Tuhan itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merasakan kelegaan, ketenangan saudara-saudara. Walaupun kita ada proses merasa sakit, tapi sakit itu tidak akan selamanya. Suatu ketika suatu saat akan diangkat Tuhan, akan diambil Tuhan dari setiap kehidupan kita pribadi-pribadi, dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita supaya terhindar dari ketakutan itu, saudaraku. Mari kita, saudara yang dikasih Tuhan, tetap kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan sempat iman kita kendor, jangan sempat iman kita mati. Tetap beriman kepada Dia. Maka ketika kita beriman kepada Dia, maka kita akan memiliki pengharapan kepada Dia untuk masa depan yang cemerlang bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini Wahyu 21 ayat 8. Bisa ditampilkan biar kita sama-sama baca. Wahyu 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunat, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan di sini yang pertama, orang-orang penakut. Maka ketika saudara dan saya menjadi penakut, maka firman Tuhan katakan bagian kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah api dan berelang yang menyala-nyala.
kematian kita. Maka oleh karena itu menjadi anak Tuhan tak perlu takut. Haleluya. Andalkan Tuhan tetap dalam hidupmu. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Karena Dia, saudara-saudaraku, Allah kita yang baik, Tuhan kita yang baik itu. Artinya kalau kita takut, maka Tuhan akan sanksi bagi kita. Karena baru jemaat tu kapun baru sekipang mengudap firman tu upasah. Ada biar dia, biar dia. Waktu sakit masalah, cuma biar. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan tidak mau saudara dan saya, anak-anaknya. Sebab dikatakan bahwa saudara dan saya adalah gambar Allah, hampir serupa dengan Allah. Maka Allah Tuhan kita tidak pernah takut akan siapa saja pun, sebab Dia memiliki kuasa yang lebih besar dari kuasa apa saja pun. Puji Tuhan. Dan kalau saudara dan saya anak Tuhan, serupa dengan Tuhan, apa sebenarnya yang saudara takutkan? Aniayakah? Kelaparankah? Sakit penyakit Pak? Tidak, saudara. Itu sudah terlebih dahulu dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sekalipun Dia mengalami proses kematian, saudaraku, tapi lihat kita endingnya, saudara, bahwa Yesus menang dan Dia bangkit, saudaraku, menjadi satu pemenang yang luar biasa. Dan kalau Tuhan kita, Allah kita yang sudah pemenang, masakah kita tidak pemenang? Dan kalau kita bisa berkata, oh kami tidak pemenang, maka Tuhan akan katakan kepada kita, kalau kamu takut, maka kamu akan memiliki upahmu adalah api yang menyala-nyala, dan itulah kematianmu, akan Tuhan katakan. Yang seorang Tuhan takut, kata Tuhan, anakmu Maria, alai Maria dong, para sahabat masih akan Tuhan katakan bagi kita, saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berkata, aku tidak takut, di tengah mereka apapun yang berlaku, susah pun kami, menderita pun kami, begini pun hidup kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kami sampai nanti Tuhan datang kali kedua ke tengah dunia ini. Kami akan berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Itu yang menjadi komitmen yang diterima oleh anak-anak. Kalau kita menjadi sedih, menjadi takut, maka Amsal berkata wajah kita akan murah, bersedih, tidak ada semangat lagi. Masa mau tiktoki, bersedih, di bawah sonai, ada karet diri kamu, rahmat yang berpun, alang mana inang pasal 20 ini, ada langsung mati terasa. Tidak demikian saudara. Sebab ketika kita semangat, maka kita akan memperoleh pemulihan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam firman ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Maka ketakutan ini harus dibuang dari hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena daftar orang penyakit tidak disukai oleh Tuhan, tidak disenangi oleh Tuhan. Maka ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi anak-anak terang, maka kita harus berperang seperti laskar-laskar Kristus. Sebab saudara dan saya bukan hanya jemaat saja, tapi kita digambarkan adalah menjadi laskar Kristus. Ketika laskar Kristus itu menjadi penakut, maka ketika datang musuhnya, dia akan mati di situ kena tembak saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ketika dia memiliki semangat juang yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan akan dia raih, akan dia gapai, saudara-saudaraku. Jadi dia dikatakan, bahkan dia dikatakan menjadi lebih pemenang. Firman Tuhan katakan, saudara, bahkan kita mengatakan bahwa kita bukan hanya sekedar pemenang,
tapi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Itu luar biasa saudara-saudaraku, bukan hanya kata-kata saja. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebagai kita adalah yang tidak penyakur, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Maka banyak orang berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong ini, tolong ini. Tapi sebentar lagi, baru dunia ini Tuhan ini, itu tidak boleh. Tuhan tidak senang itu. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, pasti itu Tuhan akan jawab, pasti itu Tuhan akan dengarkan, pasti itu akan diberikan oleh Tuhan. Sebab ketika kita amin saudara-saudaraku, artinya iya dan pasti. Haleluya. Ketika kita katakan amin, ya dan pasti, itulah iman kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman, ya dan pasti, emang buah kita pola bertanya yang lu sampai baca, masa kita berdoa, tapi itu saya amin dan iya dan pasti menjadi ragu, bimbang, bagaikan gelombang di tengah laut, tidak ada artinya. Maka kita akan sama seperti orang Farisi, berdoa banyak, tapi tidak ada iya dan pasti. Tapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, ketika kita berkata amin, ya dan pasti, maka besok lusa akan nyata itu Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Itulah sebenarnya intisari daripada doa kita dan iman kita, saudara-saudaraku, kepada Tuhan. Kenapa demikian? Sebab Tuhan kita itu tidak pembohong, tidak pendusta. Pasti sama dia, pasti dan pasti dan pasti dan pasti, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kita anak Tuhan tidak boleh takut, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Judas, dia penakut, takut, dia takut itu, dia takut ini, maka dia jual Tuhan. Bahaya ketika anak-anak Tuhan di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang menjadi penakut, bisa jual Tuhan. Orang berkata gini dan itu, ya, imannya tidak teguh. Itu Judas Iskariot karena dia takut, lalu dia jual Tuhan dengan 30 keping perak, saudara-saudara. Petrus takut. Indonesia Petrus opida rak berontalahi takut. Tapi kita bersyukur, walaupun Petrus takut, tapi dia sadar. Cepat dia datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Setelah dia mendengarkan ayat berpokok 3 kali, dia datang kepada Tuhan, minta ampun, minta maaf, berserah kepada Tuhan. Apa yang kita lihat, Tuhan jawab dia. Bahkan kita lihat sampai sekarang ini bahwa Petrus adalah memenangkan banyak jiwa setelah dia bertobat datang kepada Tuhan. Haleluya. Kalau selama ini saudara ada pernah takut, cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, maka dia akan jawab. Tuhan akan ubahkan segala kehidupan kita menjadi bejana yang baik di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita lihat Daud tidak pernah takut untuk Bapak. Maka kita lihat Daud selalu kemenangan, 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 kemenangan yang dialami Raja Daud. Maka ketika dia diperhadapkan dengan Goliat, Yodo, alat peristiwa, dia tidak takut. Tapi dia diberikan Tuhan hikmat. Dia ambil itu, tembalang, dia ambil batu, dia malam saudara. Goliat pun jatuh tumbang pada saat itu saudara. Karena apa? Daud tidak pernah takut. Sebab Daud sadar bahwa sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Selalu dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Maka dia tidak takut. Artinya Bapak Ibu Saudara,
kita tidak takut bukan karena keperkasaan kita yang bekerja, tapi karena Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan yang kita andalkan, tidak fisik kita, tidak pikiran kita, tidak akal kita, tapi sesungguhnya 100% yang kita andalkan Tuhan, maka kita tidak takut. Sebab Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan yang mengatakan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah. Maka hari ini firman ini datang kepada kita, maka yang perlu kita harus takut hanya kepada satu pribadi, yaitu Allah kita, Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara dan bagi saya. Dialah, saudara-saudaraku, sungguh-sungguh Allah kita, pengasih penyayang, yang berhak, saudara-saudaraku, mengambil roh dan jiwa. Hanya kepada Dia kita takut. Jangan takut kepada dunia, jangan takut masa depan, jangan takut masalah ekonomi, jangan takut bagi orang, tapi takutlah kepada Yesus Kristus yang sanggup mengambil jiwa dan roh kita, saudara-saudaraku. Sebab Dialah yang memiliki otoritas, kedaulatan bagi setiap siapa saja pun yang ada di kolong langit, yang ada di muka bumi ini, saudara. Oleh karena itu, mulai hari ini, marilah kita hanya takut kepada Tuhan yang berhak mengambil jiwa dan raga kita dan dapat mengambil nyawa kita, saudara-saudaraku. Maka ketika kita takut kepada Tuhan, takut kepada Yesus, saudaraku, maka kita akan semakin taat dan setia kepada Tuhan. Maka ayat penutup di kita, saudaraku, Matius 28, Matius 10 ayat 28, demikian dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kepada mereka, siapapun mereka. Haleluya. Firman Tuhan katakan, takutlah kepada yang berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa baik pun tubuh di neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap yang pertama tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah tetap di dalam penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, selalu mencari kerajaan Allah. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap beriman kepada Yesus. Maka tak perlu kita takut kepada neraka yang akan datang. Sebab Dia ada menjamin hidup kita masa kini sampai masa yang akan datang, sampai saudara dan saya nanti pulang ke rumah Bapa yang telah disediakan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.